Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baiklah, mari kita ikuti kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Doa untuk baca Al-Quran bersama. Allahumma zayyin li lisani wa qawwi bihi jasadi al-layli wa atrafan nahar jurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Baiklah, mari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ya Bani Israel. Niku nggih? Ya Bani Israel. Pira-pira auladi Yakub. Pira-pira putra-putrane Nabiullah Yakub. Israel itu namanya Nabiullah Yakub. Jadi Nabiullah Yakub punya nama Israel. Isra artinya abdun, il artinya Allah. Dalam bahasa Arab Israel sama dengan Abdullah. Nah, putra-putranya, keturunannya, zuriyahnya ila yaumil qiyamah dikenal Bani Israel. Di sini ditimbali, dipanggil, ditimbali Gusti Allah. Ya Bani Israel, pira-pira putrane Nabi Yakub. Bani Israel, udkuru padha ilinga sira kabeh Bani Israel. Nikmati ing nikmat ingsun Allah. Alati rupane nikmat. Alati rupane nikmat. Amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun Allah. Amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh Bani Israel. Ai ala abaikum. Maksudnya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada leluhur mereka. Ini Bani Israel zaman sekarang ini kan masih banyak juga, ya kan? Ini diingatkan oleh Allah semuanya Bani Israel. Kalian ingatlah semua nikmat-nikmatku, nikmat yang telah aku berikan kepada leluhur kalian. Zaman dulu, di zamannya rezim Fir'aun alaihi laknatullah, itu Bani Israel itu sangat menderita nih. Ya Allah, sengsara, diintimidasi. Ya Allah, lahir aja belum sudah dibikinkan undang-undang untuk menangkap, untuk menjerat, untuk menghabisi.
Itu rezim Fir'aun alaihi laknatullah. Lahir belum loh nih. Sudah dibikinkan undang-undang untuk menangkap, untuk menghabisi. Dalem mboten. Itu sejarah rezim Fir'aun zaman dulu sebelum Bani Israel sekarang ini. Dulu Nabi Musa belum lahir. Sudah dibikin undang-undang semua Bani Israel yang lahir cowok harus dibunuh. Tapi kalau lahir cewek biarkan hidup. Ya Allah, itu namanya tebang pilih. Kalau kaum Kipti mau cewek mau cowok selalu hidup boleh. Tapi kalau Bani Israel diancam nih dengan bikin undang-undang pilih tebang tadi, ya Allah. Pokoknya kalau lahir cowok harus disembelih. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingat gak ayatnya? Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ya Allah, bala itu dari dulu ada terus. Panjang hidup di dunia itu memang bala. Ujian gitu loh. Akhirnya banyaklah bayi-bayi yang bergelimpangan, berlumuran darah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Namun tidak semuanya terkena. Ada yang diselamatkan. Nabi Musa selamat, gitu. Juga banyak yang lain selamat. Namanya nikmat. Nikmat minallah, terhindar dari bencana atau bala azim. Balaun azimun. Nah itu ingatlah kalian gitu loh. Sehingga kalian sampai sekarang bisa berlanjut, berkembang biak, bisa berlanjut hidup gitu loh. Enggak dihabisi zaman Fir'aun. Enggak sampai ludes. Gimana? Ingatlah nikmatku itu yang telah aku berikan pada leluhur kalian. Allati an'amtu alaih. Juga lagi sampai pada akhirnya Fir'aun ini enggak berhenti mengintimidasi. Karena ternyata masih juga yang hidup ya. Musa, Harun alaihi salam gimana? Kaum-kaumnya masih banyak yang hidup juga. Padahal dia harus habis. Rezimnya tuh takut kalau dilengser gitu loh. Sepanjang sejarah rezim tuh gitu. Takut kalau turun dari jabatan. Sampai sekarang juga gitu nih. Di seluruh dunia. Makanya dibikin undang-undang untuk menjatuhkan lawan politik. Sepanjang sejarah pergulatan politik seperti itu. Nah, akhirnya bikin undang-undang baru. Semua harus habis. Nggak peduli yang baru lahir, yang tua pun harus dihabisi. Yang nenek, yang kakek, yang remaja atau baru lahir harus habis. Sampai membuat undang-undang yang begitu. Tapi ini nggak diviralkan. Undang-undangnya dirahasiakan. Nah, khusus untuk intern. Kalau diviralkan kan nanti semua siap-siap kabur. Gimana? Gimana? Undang-undang rahasia. Pokoknya malam ini Bani Israel harus habis. Ya Allah. Nggak peduli tua, nggak peduli muda, nggak peduli baru lahir, cewek maupun cowok, habis semua. Sampai begitu undang-undangnya nih. Ya Allah. Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya, kan waktu itu yang mimpin Bani Israel Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah itu loh. Kekasih Allah itu selalu dikasih ilham, dikasih wahyu. Musa, kalian dan semua kaum kamu, pengikut kamu harus pergi dari Mesir. Malam ini juga pergi. Akhirnya malam hari tengah malam sudah dikasih tahu semua Bani Israel kita harus pergi meninggalkan Mesir. Tengah malam tar. Secara rahasia juga.
Ini perintah Allah. Akhirnya malam hari belum tengah malam sudah bersih. Bani Israel sudah mengikuti Nabi Musa meninggalkan Ini pasukan khusus Kopassus kalau bahasa sekarang dari pusat negara digerakkan tengah malam, nanti semua Bani Israel harus ditangkap semua. Yang kakek, yang nenek, yang tua, yang muda, yang cewek, yang cowok habis semua. Begitu pasukan khusus tadi merazia, mengobrak-ngabrik rumah Bani Israel, semuanya didobrak. Nggak taunya kosong. Ya Allah. Rumah-rumahnya Bani Israel udah kosong. Nggak ada orang setugel pun. Astagfirullahaladzim. Sampai kaget loh, gimana ini orang Bani Israel udah nggak ada. Udah kosong semua. Lapor sama sang raja. Itu pasukan komandannya lapor pada Fir'aun alaihi laknatul. Sang raja, kita kecolongan. Kecolongan gimana ini? Udah kosong rumah Bani Israel. Nggak ada orang setugel pun. Setugel aja nggak ada. Apalagi utuh gitu. Udah kabur semua. Wah, ini gawat, ini kita kecolongan. Ayo kita kejar. Fir'aun ikut turun menjadi pemimpin semua pasukannya. Langsung pasukannya dikerahkan semua untuk mencari tahu di mana Bani Israel kabur. Di pelosok-pelosok cari semua, habis loh. Ternyata ini udah habis, nggak ada. Langsung Fir'aun sendiri yang turun memimpin pengejaran Bani Israel. Ya Allah. Ternyata udah habis, nggak ada satupun yang ada di Mesir. Kita cari sampai luar sana, di luar kota. Cari nih. Ya Allah. Akhirnya itu di tepi laut. Ayo kita kejar. Nggak boleh lepas mereka. Ya Allah. Sampai kaumnya Nabi Musa itu ketakutan. Pripun jeung Nabi Musa ini kita akan ketangkap nih. Tadi nggak tahu mau kemana kita kabur. Tahu-tahu sampai tepi laut. Kita nggak persiapan baju renang segala. Memang nggak tahu kemana kita pergi, ya kan? Nggak dikasih tahu persiapannya apa. Semuanya tangan kosong asal pergi gitu aja. Ya Allah, jangan takut. Inna Rabbi ma'i. Sayahdin. Kalian jangan takut. Tuhan selalu bersamaku. Pasti Allah akan memberitahu jalan keluarnya. Ini namanya Nabiullah kan memang begitu. Kalau kita kan takut mulu, gimana? Kaumnya ketakutan nih. Karena apa? Raja Fir'aun dan pasukannya sudah semakin dekat. Depan lautan. Nggak bawa baju renang lagi. Kalau maju tenggelam, gimana? Kalau kembali ketang, jadi serba dilematis. Maju mampus, kembali juga mampus. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya begitu hampir dekat, turunlah wahyu. Ya Musa idrib bi asokal. Bahar gitu loh. Kok hajar? Ini depan laut kok, enggak depan batu. Astagfirullahaladzim. Ayo saya pukul itu lautan dengan tongkatmu. Ya Allah. Begitu laut dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, langsung jadi jalan tol nih. Itu lautan. Masya Allah, keajaiban Tuhan. Jadi 12 jalur jalan tol. Nggak harus pakai di slender dulu, di aspal dulu, enggak nih. Dulu Allah ala kulli syai'in qadir. Gimana? 12 jalur. Karena kaumnya Nabi Musa waktu itu yang mengikuti, yang patuh ada 12 kelompok. Bikin jalan tol. Ayo kita kabur. Wah, kabur semua. Di atas laut nggak tenggelam nih.
diselamatkan oleh Allah. Nikmati itu namanya. Kenikmatan Allah. Ingatlah itu. Ya Allah. Akhirnya selamat nih Nabi Musa dan kaumnya. Begitu sampai ujung seberang sana, Nabi Musa suruh mukul lagi. Fir'aun kan nututi bersama pasukannya, nggih mboten. Udah sampai tengah, dikembalikan oleh Allah jadi lautan lagi. Fir'aun sama semua pasukannya mampus, gitu. Tenggelam semua habis. Itu loh, orang dolim itu akhirnya dihabisi oleh Allah. Enggak di dunia ya di akhirat. Paham? Makanya kemarin tuh waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun hum fiha khalidun. Fir'aun dan sekutunya habis semua, tenggelam. Sementara jasadnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah dalam arti masih utuh sampai sekarang. Jadi momentum, jadi idotan mau'idah diabadikan di Museum Mesir. Pernah lihat jasadnya Fir'aun? Belum pernah? Belum pernah sampai Mesir? Ya Allah, saya juga sama. Saya paling sampai Yaman. Mau ke Mesir sudah nggak boleh. Ya Allah, waktunya saya udah habis. Itu masih nih jasadnya Fir'aun. Biar generasi berikutnya tuh bisa mengambil mau'idah. Ini loh jasadnya orang yang sangat dolim begitu. Nah kalian supaya ingat nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Maksudnya leluhur kali. Udkuru nikmati allati an'amtu alai wa aufu lan padha nuhonono sapa sira kabeh Bani Israil. Wa aufu lan padha nuhonono nepatono sapa sira kabeh Bani Israil bi ahdi ing janji ingsun. Ingsun Allah. Mereka Bani Israil itu dijanji besok di akhir zaman akan ada Nabi Rasul akhir zaman. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Namanya Muhammad. Dan Nabi itu akan membawa prokes ilahi. Kitabun azim. Dalikal kitabul la raib. Yang membenarkan Taurat, membenarkan Injil juga. Itu tepati janjiku. Ketika kamu sampai di era itu, kamu tepati janjiku. Wa aufu bi'ah. Artinya kalian harus iman juga gitu loh. Iman kepada Nabi akhir zaman, iman pada Al-Quran, begitu loh. Ini janji Allah. Kalian sudah dikasih nikmat sampai sekarang bisa berkembang terus. Itu nikmat minallah. Nggih mboten? Maka Allah bilang apa? Wa aufu bi'ahdi. Kalian tepati janjiku. Mereka sudah dulu nggih sami'na, tapi dulu sudah bilang wa asaina, nggih mboten? Kalau kalian mau menepati janjiku, janjinya Allah maksudnya nggih. Mau iman Allah, iman Rasulullah, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, hadail ufi mongko nepati sapa ingsun Allah bi'ahdikum ing janji ira kabeh. Artinya janjinya Allah yang diberikan pada mereka, yaitu kalian akan dikasih pahala as-sawab alaihi bidukhulil jannah. Allah yang akan ngasih. Allah pasti akan nepati janjinya Allah. Kalau kalian mau nepati janjinya Allah, yaitu kalian akan dikembalikan lagi ke surga. Ufi bi'ahdikum wa iyaya lan ingsun Allah tak. Nah ini maf'ul yang muqaddam mengandung arti tahsis.
Jadi hanya padaku saja. Fattaqu farhabun. Wa iya lan ingsun Allah tak farhabun. Mongko padha wedya. Farhabuna mongko padha wedya. Sapa sira kabeh Bani Israil. Ai khafuna fi tarkil wafa bihi. Artinya apa? Kalian harus takut. Takut dalam arti jangan sampai kalian tidak menepati janji, yaitu enggak mau iman Allah, enggak iman Rasulullah, enggak iman Al-Quran. Al-Quran kamu nistakan, kamu lecehkan, Rasulullah kamu hina-hina, kamu maki-maki, bahkan kamu uber-uber. Takutlah itu. Wa iya ya farhabun. Wa aminu lan padha imana sapa sira kabeh Bani Israil bima ing kitab anzaltu kang wis nurunake sapa ingsun Allah ing ma, yaitu kitab Al-Quran. Kamu harus iman Rasulullah, juga harus iman Al-Quran, kitab yang telah kuturunkan. Musaddiqan hale benerake lima maring kitab ma'akum kang tetep ing dalem sertane sira kabeh, yaitu kitab Taurat. Kitab Al-Quran ini juga membenarkan kitab Taurat. Jadi kalian harus iman juga kitab yang telah aku turunkan, yang mana kitab itu juga membenarkan kitab yang ada pada kalian, kitab Taurat. Nah, kitab Al-Quran ini harus kalian imani juga. Ini perintah Allah kepada semua Bani Israil. Wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh Bani Israil awwala kafirin iku kawitane wong kafir ngafiri bihi ing ma anzaltu, yaitu ngafiri Al-Quran. Al-Quran kemudian kalian nistakan. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kalian tuh menjadi orang yang pertama kali ngafiri Al-Quran. Wala tastaru lan aja padha ngijoli. Aja padha tuku, artinya ngijoli. Tuku kan ijol-ijolan ya kan? Wala tastaru lan aja padha ngijoli, tastabdilu. Ganti maksudnya. Sapa sira kabeh Bani Israil bi ayati. Ganti bi ayati kelawan pira-pira ayat ingsun Allah fi kitabikum. Di dalam kitab kalian, kitab Taurat, itu ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang nanti di akhir zaman ada Nabi Khotamul Anbiya wal Mur, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sudah dituangkan di situ dalam Taurat. Itu ayat-ayat itu jangan kamu ganti gitu loh. Jangan kamu rubah-rubah ayatnya untuk menyesatkan generasi berikutnya. Ampun. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Sira ijolna samanan ing rega qalilan kang sithik iwadon ganti yasiron. Nah, mereka kena pengaruh politik, akhirnya ulamanya Bani Israil ada yang kena pengaruh. Ayat-ayat dimodifikasi. Ayat yang ada Taurat, yang ada dalam kitab Taurat, ada yang dirubah-rubah gitu loh. Itu jangan sampai kalian rubah gitu loh. Mereka hanya karena kebutuhan duit, jabatan, kedudukan berani merubah ayat Taurat. Sehingga ayat-ayat tentang Rasulullah sudah enggak ada. Dihapus, didelete gitu loh. Insya Allah. Sehingga banyak dari Bani Israel sekarang enggak mengimani Rasulullah, enggak mengimani Al-Quran. Na'udzubillahi min.
Wa iya yalan ing ingsun Allah fattakun. Fattakun mongko padha wedya takwa sapa sira kabeh ni ing ingsun. Tadi juga farhabun, farhabuni nggih. Di sini tulisannya nuskah yang ada di sini farhabuna. Farhabuni tadi yang di atas. Mongko padha wedya sapa sira kabeh ni ing ingsun Allah. Ini juga gitu. Fatakun mongko padha takwa wedya sapa sira kabeh ni ing ingsun Allah. Artinya Taurat jangan kamu rubah-rubah. Ini perintah Allah, prokes Allah kepada Bani Israil. Sumaqala wallahu a'lamu bis. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna umma nasina wa 'allimna umma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.